warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak bisa menyiapkan bukunya pada halaman 99 sampai 118. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini? 1. Perkembangbiakan hewan. 2. Kegiatan ekonomi di beberapa negara anggota ASEAN. 3. Perilaku atau sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Dan yang keempat, membuat patung berbahan dasar sabun mandi. Baiklah anak-anak, kita akan mulai dari yang pertama dahulu, yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Sama halnya dengan tumbuhan, hewan sebagai makhluk hidup mengalami perkembangbiakan untuk melestarikan jenisnya. Ada berbagai macam perkembangbiakan hewan. Anak-anak pastinya sudah tahu kan? Ya, ada hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur atau disebut dengan istilah ovipar. Ada juga hewan yang berkembangbiak dengan cara melahirkan atau sering disebut juga dengan istilah vivipar. Nah, ada juga loh hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan atau yang sering disebut juga dengan istilah ovovivipar. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. 1. Perkembangbiakan dengan cara bertelur atau ovipar. Hewan-hewan petelur memiliki ciri-ciri antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh yang termasuk hewan bertelur adalah ayam, burung, ikan, katak, dan lain-lain. 2. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau vivipar. Hewan yang melahirkan memiliki ciri-ciri yaitu memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Contoh hewan vivipar adalah kucing, monyet, dan gajah. 3. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar. Hewan ini tidak memiliki ciri-ciri khusus seperti hewan ovipar maupun hewan vivipar. Contoh hewan yang termasuk dalam ovovivipar adalah kadal, bunglon, platypus, kuda laut, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mempelajari kegiatan ekonomi di negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah negara Malaysia. Malaysia merupakan negara penghasil karet terbesar di dunia. Hasil pertanian yang lain adalah kelapa sawit, beras, dan kayu. Sedangkan untuk hasil tambangnya adalah timah. Thailand merupakan negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara, sehingga disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Hasil pertanian yang lain adalah karet, jagung, dan tapioka, sedangkan untuk hasil tambang adalah timah dan mangan. Hasil pertanian yang utama di negara Filipina adalah padi dan kelapa, sedangkan untuk hasil tambang utama adalah kobal, tembaga, dan emas. Singapura merupakan negara yang penduduknya berpenghasilan tinggi. Negara Singapura merupakan negara maju di bidang industri, perdagangan, dan jasa keuangan. Brunei Darussalam merupakan negara termakmur di kawasan Asia Tenggara karena negara tersebut merupakan negara penghasil dan pengekspor minyak dan gas bumi terbesar. Anak-anak, materi selanjutnya adalah sila keempat dari Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Makna dari sila keempat ini adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.
Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat ini adalah yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada pemimpin. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan dalam kepentingan bersama. Yang keempat, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat. Dan yang kelima, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Anak-anak, materi terakhir adalah membuat patung berbahan dasar sabun mandi. Bagaimana langkah-langkahnya? Apa saja bahan-bahan yang diperlukan? Anak-anak bisa membuka buku paket halaman 104 dan 105. Demikian pembelajaran tematik hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pelajaran tematik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.